kita akan mencari solusi persamaan diferensial untuk soal nomor 3, yaitu 1 kurang x kuadrat dy per dx tambah xy sama dengan ax, dengan nilai mutlak x itu berada di kurang dari 1. Ini sama saja dengan min 1, lebih kecil dari x, lebih kecil dari 1. Kita coba ubah bentuk persamaan diferensialnya sedemikian rupa sehingga dia mirip dengan persamaan di sini, di kotak biru ini. Ya, caranya gampang dengan kita membagi kedua ruas dengan 1 kurang x kuadrat ya. Dengan cara ini di ruas kiri kita akan dapatkan tinggal dy per dx ya. Yang ini karena kita sudah bagi dengan 1 kurang x kuadrat menyisakan dy per dx. Kemudian suku yang kedua di sebelah kiri jadi x dibagi dengan 1 kurang x kuadrat kali y. Sementara ruas kanan menjadi ax dibagi dengan 1 kurang x kuadrat. Dari sini bisa kita identifikasi bahwa ini adalah px, sementara yang ini adalah qx ya. Karena sudah sesuai dengan bentuk di sini. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mencari integral dari px dx supaya nanti kita bisa dapatkan faktor integrasi seperti di sini ya. Seperti ini. Jadi kita cari dulu integral px dx itu berapa sih? Ini akan sama saja dengan integral dari x dibagi 1 kurang x kuadrat dx. Kita misalkan dulu bahwa u itu adalah 1 kurang x kuadrat ya, supaya memudahkan penyelesaian kita di integral di atas ini. Sehingga du itu sama saja dengan minus 2x dx. Dengan kata lain, x dx itu sama saja dengan min setengah du. Oke, dari sini kelihatan bahwa ini itu adalah minus setengah du, sementara yang ini adalah u ya. Jadi integral px dx itu akan sama saja integral dari 1 per u kalikan dengan min setengah du, atau sama saja dengan min setengah ln u tambah c. Dengan kata lain ini akan menjadi ln u pangkat min setengah tambah c. U nya kita kembalikan ke 1 kurang x kuadrat, sehingga ini sama dengan ln 1 kurang x kuadrat pangkat min setengah tambah c. Oke, inilah integral px dx. Dari sini karena kita udah tahu integral px dx itu berapa, kita bisa dapatkan faktor integrasi ya, atau fx. Dia akan sama saja dengan e pangkat integral px dx, yaitu e pangkat ln 1 kurang x kuadrat pangkat min setengah tambah c. Sebenarnya tambah c bisa kita abaikan karena dia hanya konstanta di sana. Dan bentuk ini bisa kita sederhanakan karena ini e pangkat logaritma natural, jadi menyisakan nilai di dalam logaritma natural saja. Jadi faktor integrasinya atau fx itu akan sama dengan 1 kurang x kuadrat dipangkatkan minus setengah. Inilah fx. Kita sudah dapat fx. Jadi kita bisa masuk ke bentuk umum yang ini, bahwa d per dx dari fxy itu sama dengan fx kali qx. D per dx dari fx kali y, fx nya tadi adalah 1 kurang x kuadrat pangkat min setengah kemudian kali y, itu sama dengan fx nya lagi 1 kurang x kuadrat pangkat min setengah kali qx. Qx nya itu yang ini ya, ax dibagi 1 kurang x kuadrat. Ruas kiri ini bisa kita tuliskan seperti ini ya, ax bagi 1 kurang x kuadrat kalikan dengan 1 per 1 kurang x kuadrat pangkat setengah.
karena penyebutnya sama-sama 1 kurang X kuadrat, sini juga 1 kurang X kuadrat, jadi pangkatnya bisa kita jumlahkan ya. Ini pangkatnya 1, sehingga ini akan sama dengan AX dibagi dengan 1 kurang X kuadrat pangkat 1 tambah setengah, jadi 3/2. Oke, inilah ruas kanan. Ruas kiri kita punya d per dx 1 kurang X kuadrat pangkat minus setengah Y. Oke, si ruas kiri, atau dx ini, dx yang di sini kita bawa ke kanan, sehingga ruas kiri sisa d dari 1 kurang X kuadrat pangkat minus setengah Y, itu sama saja dengan AX dibagi dengan 1 kurang X kuadrat pangkat 3/2 dx. Kita integralkan kedua ruas, kita akan peroleh ruas kiri itu adalah yang ini ya, di dalam D 1 kurang X kuadrat pangkat min setengah Y sama dengan ya integral dari AX dibagi dengan 1 kurang X kuadrat pangkat 3/2 dx. Kita selesaikan ruas kanan dengan cara memisalkan bahwa U itu sama dengan penyebut ya, 1 kurang X kuadrat ini, sehingga DU sama dengan minus 2X dx, atau dengan kata lain X dx itu sama dengan min setengah DU ya. Jadi di sini kita punya min setengah DU. Kemudian di sini kita punya U pangkat 3/2. Maka ruas kiri ini akan menjadi kita tuliskan ulang dulu ruas kanan sama dengan integral A dibagi dengan U pangkat 3/2, kemudian X dx nya itu adalah min setengah DU ya, jadi sama dengan minus A/2 integral dari U pangkat minus 3/2 DU. Integral dari U pangkat minus 3/2 itu akan sama dengan 1 dibagi min setengah ya, karena 1 ditambahkan pangkat, 1 ditambahkan minus 3/2 adalah min setengah, itu berlaku sebagai penyebut min setengahnya. Kemudian U dipangkatkan dengan minus setengah juga, tambah C. Atau kita akan peroleh, coba kita tuliskan ulang di sini ruas kiri ya, ruas kanannya akan menjadi 2 dan min setengah, jadinya 1 hilang, gak perlu kita tuliskan, menyisakan minus A doang ya. Jadi minus A, minus A, enggak minus ya, karena di sini juga ada tanda minus, jadinya positif, ini juga hilang. Jadi A kali U pangkat min setengah, A kali U pangkat min setengah tambah C. U pangkat min setengah, U-nya itu tadi kita misalkan sebagai 1 kurang X kuadrat ya. Jadi bisa kita tuliskan ulang di situ. Ya. Kemudian ruas kiri tetap. Ruas kiri ini kita bawa ke kanan ya. Ruas kiri ini Y, menyisakan Y sama dengan A kali 1 kurang X kuadrat pangkat min setengah dibagi dengan 1 kurang X kuadrat pangkat min setengah tambah C bagi 1 kurang X kuadrat pangkat min setengah ya. Yang ini saling menghilangkan, menyisakan A saja, kemudian tambah C kali 1 kurang X kuadrat pangkat min setengah. Ini minusnya hilang ya. Jadi Y sama dengan A tambah C kali akar dari 1 kurang X kuadrat ya. Dari sini kelihatan bahwa karena 1 kurang X kuadratnya itu di dalam akar, maka X nya itu harus berada di antara
min 1 dan 1. Ya makanya make sense ya bahwa di soal itu dia kasih keterangan bahwa nilai mutlak X kurang dari 1 yang berarti juga min 1 kurang dari X kurang dari 1, supaya nanti hasilnya tetap rasional ya, karena ternyata hasilnya itu mengandung akar untuk 1 kurang X kuadrat. Ya, ini hasil akhir untuk soal nomor 3.